wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semuanya pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita merapikan posisi duduknya. Anak-anak yang masih sandaran, tolong menghadapnya ke depan dan tidak boleh sandaran ya. Oke. Mari anak-anak, kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Nah, pada materi pagi hari ini kita akan membahas mengenai iya benar sekali, tentang seni budaya lokal yang ada di Indonesia. Nah, sebelum pelajaran kita mulai pada pagi hari ini, Ibu mempunyai sebuah video. Silahkan kalian mencermati dengan seksama. Petro, nggih. Saka ngendi? Saka ngriko. Saka kono iki saka ngendi? Saking Tegal Kuru Kasetro. Lah kula ora panjenengan ndhawuhi kali kula to, Petro jaganan Tegal Kuru Kasetro. Monggo napa sih? Ya mencermati video yang ditayangkan Ibu tadi. Ya, video tersebut mengenai apa? Ada yang tahu? Iya, benar sekali, mengenai contoh-contoh seni budaya lokal yang ada di Indonesia yang bernuansakan Islami. Benar. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian seni budaya lokal yang ada di Indonesia. Baik anak-anak, silahkan kalian perhatikannya ya, sambil membuka bukunya dan memperhatikan penjelasan dari Ibu Guru. Nah, seni bukanlah sesuatu hal yang diharamkan dalam agama Islam. Bahkan dengan seni akan menjadikan kehidupan manusia itu menjadi lebih menjadi lebih nyaman dan indah untuk dinikmati. Nah, kata budaya sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya artinya bidayah, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang artinya perilaku atau pemikiran, perilaku atau akal. Nah, maka kebudayaan dapat diartikan sebagai bentuk yang berkaitan dengan budi pekerti dari hasil pemikiran. Kesenian adalah salah satu media yang paling mudah dalam penyebaran agama Islam. Nah, ya benar sekali. Pada zaman dahulu itu dalam menyebarkan agama Islam melalui media pewayangan, ya, yang mana pada saat itu Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam melalui tokoh pewayangan yang diiringi dengan alat musik gamelan, ya. Sedangkan yang dimaksud dengan tradisi adalah adat istiadat yang biasa dilakukan oleh masyarakat, namun di dalamnya itu mengandung ajaran-ajaran agama Islam. Anak-anak,
Maka seni budaya lokal yang bernafaskan Islami itu adalah segala macam bentuk kesenian yang berasal dan berkembang dalam masyarakat yang mana telah mendapatkan pengaruh yang baik dari agama Islam. Ya, benar sekali. Dan Islam sendiri itu agama yang sangat mencintai dengan kesenian, yang bukanlah tidak hanya agama yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk lain, benda lain, dan manusia dengan Tuhan. Nah, jika hubungan tersebut terjalin secara luas dan lengkap serta sehat, maka seluruh aspek kehidupan manusia dan umat Islam itu akan menjadi teratur dan Islami. Sebagaimana seni adalah perpaduan dari berbagai jenis suara oleh tubuh ataupun hal lainnya. Ya, benar sekali anak-anak. Dan seni budaya dan tradisi lokal yang bernafaskan Islami itu sangat mempunyai manfaat yang banyak sekali ya terhadap penyebaran agama Islam yang ada di Indonesia. Untuk itu, kita sebagai generasi Islam harus mampu mengapresiasi terhadap kesenian tersebut. Nah, dengan cara apa sih kita mengapresiasi kesenian tersebut? Ada yang tahu anak-anak? Angkat tangan. Iya, benar sekali. Mengapresiasi kesenian tersebut itu cara kita yaitu dengan cara merawatnya, melestarikan, mengembangkan, berempati, dan menghargai secara tulus atas peninggalan pada zaman dahulu itu, para pendahulu ya, atas hasil karya para pendahulu. Nah, pada saat ini ada sebuah golongan yang mengharamkan dan membolehkan mengenai kesenian budaya lokal itu sendiri. Nah, bagi yang mereka mengharamkan itu mereka atas dasar pada zaman Rasulullah tidak ada yang namanya kesenian, seni dan tradisi yang Ibu jelaskan tadi ya. Dan bagi kelompok yang membolehkan itu atas dasar bahwa semua itu sebagai sarana penyebaran agama Islam. Sebagai generasi agama Islam, kita harus mampu mensikapi dan penuh rasa toleransi supaya toleransi secara bijaksana. Nah, perlu kita ketahui bahwa ulama dan wali pada zaman dahulu itu bukanlah manusia yang bodoh dan tidak tahu tentang hukum agama Islam. Para ulama dan wali pada zaman dahulu adalah orang yang cerdas lahir batinnya, sehingga beliau mampu menerjemahkan pesan Islam ke dalam seni budaya dan tradisi yang ada pada masyarakat Indonesia, ya. Sehingga dengan mudahnya praktek keagamaan umat Islam yang dapat kita jumpai dalam kehidupan masyarakat yang ada di masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itulah perlu adanya pemahaman bersama bahwa seni budaya dan tradisi itu tidaklah harus diharamkan secara lokal, karena memang kesenian seni budaya lokal itu sendiri mengandung ajaran-ajaran keislaman. Anak-anak, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan mengenai pengertian seni budaya lokal yang ada di Indonesia? Silakan, jika masih ada yang bingung, silakan bertanya. Ya, alhamdulillah sudah paham semuanya ya. Mari anak-anak kita masuki pada contoh seni budaya lokal yang ada di Indonesia. Anak-anak kita masuk membahas mengenai contoh yang pertama, yaitu wayang. Kata wayang menurut bahasa artinya ayang-ayang atau bayangan. Nah, karena yang terlihat adalah sebuah bayangan dalam tabir putih. Dan bisa disebut juga wayang adalah sebuah pertunjukan yang mana disajikan dalam berbagai bentuk, terutama yang mengandung unsur pelajaran atau biasa disebut dalam bahasa Jawa yaitu wejangan. Nah, pertunjukan ini
diiringi oleh seperangkat alat musik, yaitu alat musik gamelan. Baik anak-anak, yang mana wayang pada mulanya itu dibuat dari kulit kerbau. Nah, pada masa Raden Fatah itu dahulunya wayang itu berbentuk sebuah lukisan yang mana wujudnya itu menyerupai manusia. Berhubung wayang itu berkaitan dengan syariat agama Islam, maka para wali pada saat itu mengubah bentuknya, yang mana pada saat itu masih dalam keadaan lurus ke depan, maka posisinya diubah menjadi agak dimiringkan. Baik anak-anak, pada tahun 1443 bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Demak, pada saat itu maka wujud wayang kulit menjadi terperinci satu persatu tokoh-tokohnya. Nah, sumber cerita dalam memetaskan pewayangan ini diilhami dalam kitab Ramayana dan Mahabharata. Tentunya para wali pada saat itu mengubahnya menjadi cerita-cerita keislaman, sehingga dalam cerita pewayangan tersebut tidak ada unsur kemusyrikan yang ada di dalamnya. Nah, salah satu lakon yang terkenal dalam pewayangan ini adalah Jimat Kalimasodo, yang mana dalam Islam diterjemahkan menjadi Jimat Kalimasodo. Jimat Kalimat Syahadat. Dan masih banyak sekali istilah-istilah dalam Islam yang dipadukan dengan istilah-istilah dalam pewayangan. Baik anak-anak, mengenai pengertian wayang seni budaya lokal yang ada di Indonesia, apakah ada yang ditanyakan? Ya, alhamdulillah sudah paham semuanya ya. Mari kita membahas contoh yang kedua, yaitu hadroh dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, hadroh di sini adalah sebuah alat, salah satu jenis musik yang bernafaskan Islami, yang mana seni suara yang diiringi dengan alat musik rebana, yaitu perkusi yang terbuat dari kulit hewan. Nah, dan rebana ini menjadikan sebagai alat musiknya, dan lagu-lagunya itu yang dibawakan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, dalam menyelenggarakan pesta musik yang diiringi rebana ini juga menampilkan sebuah lagu-lagu cinta, nasihat, sejarah-sejarah kenabian, ataupun yang lainnya. Nah, pada kesenian ini biasanya hadroh itu ditampilkan pada saat acara pernikahan, akikoh, ataupun sunat dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Bahkan hadroh ini bisa menjadi sebuah ajang perlombaan antar pondok pesantren ataupun madrasah. Anak-anak, kita masuk pada yang ketiga, yaitu mengenai qasidah. Nah, qasidah artinya suatu jenis suara yang menampilkan nasihat-nasihat keislaman. Nah, dalam lagu dan syair qasidah ini biasanya banyak mengandung dakwah-dakwah Islam, ajaran-ajaran Islam, nasihat dan sholawat, bahkan doa-doa. Nah, anak-anak, biasanya qasidah ini diiringi dengan alat musik rebana. Nah, kejadian pertama kali menggunakan alat musik rebana yaitu ketika Rasulullah SAW disambut meriah oleh kaum Ansor di Madinah ya pada saat itu. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tari zapin. Nah, tari zapin ini adalah sebuah tarian yang mengiringi musik gambus dan musik qasidah ya. Nah, musik yang mengiringi pada tarian ini yaitu berirama Padang Pasir dan Timur Tengah. Pada tari zapin ini biasanya dihadirkan pada acara pernikahan, akikah atau sunatan, atau upacara adat Islam yang lainnya. Baik anak-anak, kita akan membahas seni budaya lokal yang ada di Indonesia yang terakhir, yaitu tentang Mauludan. Nah,
Setiap bulan Rabiul Awal pada tahun Hijriah itu umat Islam Indonesia merayakan acara Mauludan atau pembacaan sejarah Nabi yang terkenal dengan pembacaan sejarah Nabi. Oke. Maksud dalam kegiatan Mauludan itu adalah mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam acara tersebut biasanya dibacakan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan ada beberapa kitab yang paling terkenal yaitu kitab Maulid Al-Barjanji dan Simtud Duror. Nah, pada puncak awal Maulid biasanya terjadi pada tanggal berapa? Ada yang tahu kelahiran Nabi Muhammad? Iya, benar sekali, pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, pada tanggal 12 Rabiul Awal ini merupakan puncak Mauludan, yang mana pada tanggal tersebut Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dan biasanya di Aceh sana tradisi Mauludan itu adalah sebagai pengganti upeti atau pajak kepada negara Turki, bagi kerajaan Turki ya. Karena dahulunya itu negara Aceh itu mempunyai hubungan yang baik, hubungan diplomasi yang baik kepada kerajaan Turki. Dan intinya Mauludan ini untuk sebuah kegiatan untuk mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah ya anak-anak, kita telah membahas mengenai pengertian seni budaya lokal dan contoh-contohnya yang ada 5 contoh tadi. Oke, sampai di sini ada yang masih bingung ataukah ada yang dipertanyakan? Alhamdulillah sudah paham semua ya. Baik anak-anak, di akhir pembelajaran Ibu ingin setiap kelompok menjelaskan, mempresentasikan pengertian atau yang kalian tahu mengenai yang Ibu baca tadi. Dari tradisi yang pertama, seni budaya lokal yang pertama adalah wayang, yang kedua sholawat atau hadroh tadi, lalu qasidah, tari zapin, dan maulidan. Oke, yang 5 tadi ya. Sekarang Ibu bagi kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Ibu beri waktu 2 menit untuk menjelaskan tiap-tiap seni budaya lokal tadi ya. Kelompok 1 menjelaskan mengenai seni budaya lokal wayang, seni budaya wayang. Oke. Silahkan maju. Ya, anak-anak yang lainnya perhatikan ya, apakah benar sesuai dengan yang kita pelajari pada pagi hari ini ataukah belum sesuai. Iya, benar sekali, yaitu menjelaskan mengenai wayang. Iya, benar sekali, yaitu mengenai wayang, yaitu sebuah pertunjukan yang mengandung pelajaran-pelajaran atau biasa kita sebut dalam bahasa Jawa yaitu sebuah wejangan ya, yang pertunjukan ini juga diiringi dengan alat musik gamelan. Ya, benar sekali. Silahkan kembali ke tempat. Oke, kita lanjut. Kelompok 2 menjelaskan mengenai hadroh dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oke. Silakan yang lainnya perhatikan ya. Iya, benar sekali, yaitu mengenai hadroh dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana adalah hadroh sebuah alat musik yang diiringi dengan alat musik rebana, yaitu perkusi atau perkusi dari kulit hewan. Oke, yang selanjutnya menjelaskan mengenai qasidah. Silakan maju. Iya, benar sekali, yaitu sebuah jenis suara yang menampilkan nasihat-nasihat keislaman dan ajaran-ajaran, bahkan doa-doa dalam agama Islam. Oke, yang selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai tari zapin. Silahkan maju, kelompok 4. Iya, benar sekali, yaitu sebuah tarian yang mengiringi
musik gambus dan musik qasidah yang berirama itu ya padang pasir dan timur tengah. Ya, benar sekali. Dan yang terakhir adalah mauludan. Silahkan kelompok 5 untuk menjelaskan mauludan. Salah satu anggota kelompoknya ya maju ke depan. Iya, benar sekali. Nah, pada acara mauludan ini terjadi pada bulan Rabiul Awal Hijriyah ya, yang mana pada puncaknya yaitu 12 Rabiul Awal, yang mana pada saat itu telah lahir Nabi Muhammad SAW di dunia. Oke anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan pembelajaran tentang seni budaya lokal yang ada di Indonesia yang bernuansa Islami. Nah, sikap kita terhadap budaya lokal itu adalah dengan cara mengapresiasikan. Itu dengan cara apa? Ada yang tahu tadi dengan cara apa mengapresiasikan? Iya, benar sekali, dengan cara kita harus merawatnya, melestarikan, mengembangkan, bahkan mempertahankan. Juga tidak sedikit seni budaya lokal ini dilakukan oleh masyarakat. Bahkan hampir setiap ada acara atau setiap ada upacara peringatan hari besar umat Islam itu bahkan ditampilkan ya anak-anak. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.